Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kuis 9 udah dikerjain ya. Kuis 10 memang belum saya buka. Harus saya buka dulu berarti. Kuis 10 timing 14 sampai 21 ya. Maaf. Oke, kuis 10 udah bisa diakses ya buat teman-teman yang mau mengerjakan. Terus hari ini eh, materi kita yang ke 10, week 10. Kenapa week 10 ya? Oh, CMS. Oke, CMS ya. Ada yang pernah coding pakai CMS? Ada yang well known CMS, Content Management System. Sembilan. Tunggu, ini salah nih. 9. Salah ini nih. Kemarin kita oke. Salah nomorin. Oke, sekarang pembahasan kita di week 10 ya, bukan sesi 9. Content Management System CMS. Nah, dia ini sistem aplikasi yang digunakan untuk mengelola dokumen dan konten ya, dari sebuah sistem. Bisa mengatur isi tampilan web gitu ya. Dia juga menggabungkan proses dan alur kerja. Eh, jadi kita bisa dengan mudah ya membuat, mengubah, mempublish seluruh isi halaman dan alur sistem. Nah, biasanya banyak dipakai kalau dulu saya pertama kali menggunakan CMS itu saat apa ya? Saat jadi blogger. Jadi simpulannya CMS itu alat yang dapat memusatkan kemampuan teknis dan menebarkan kemampuan non teknis pada anggota tim untuk membuat, mengubah, mengelola dan mempublish sejumlah isi website. Strukturnya CMS dapat digunakan oleh orang yang nggak cukup mengerti tentang pemrograman teknis. Jadi memang karena memang strukturnya yang gampang ya, strukturnya mudah dipahami. Jadi banyak yang memodifikasi ya. Jadi dia learning by doing. Dia nggak pernah belajar CMS tapi uh, belajarnya otodidak aja gitu gitu dia apa uh, mengelola website gitu, atau mengelola blog gitu ya, kemudian CMS-nya dioprek sendiri. Nah, ini perubahannya juga gampang gitu ya, mudah, cepat, nggak harus install software apapun gitu ya. Kita
bisa ngubah tata letak layoutnya aja gitu, atau kita bisa insert gambar juga bisa gitu ya, sesuai dengan imajinasi kita. Nah, perkembangannya juga dapat mengatur blok, modul position, front page member, plugin, bahkan template atau themes dari tampilan website. Nah, ini yang well known mungkin di WordPress dulu ya, atau di Blogspot gitu ya. Dia masuk ke CMS-nya, kemudian dia oprek menjadi tampilan yang lebih menarik. Jadi strukturnya dibagi dua, ada front end, ada back end ya. Front end itu tampilan depan halaman web ya. Kemudian yang biasa diakses oleh visitor. Kemudian kalau yang back end-nya biasanya diakses oleh si pemilik atau admin page-nya. Keuntungannya apa? Keuntungannya dengan CMS informasi yang ditampilkan online tetap up to date. Jadi kalaupun kita beli template gitu ya, atau yang gratisan juga bisa ya. Nah itu script-nya udah ada gitu. Kita tinggal buka, kalau belajarnya bisa misalkan satu blok itu ya, satu blok komen Anda ilangin gitu ya. Kemudian Anda debug gitu ya. Kemudian tinggal dilihat aja gitu, bagian mana yang hilang atau bagian mana yang berubah. Ya, nanti udah ketahuan, oh bagian tengahnya nih yang berubah. Oh ini gambar segitiganya nih yang berubah. Nah itu tinggal diedit aja sesuai dengan kemauan masing-masing. Kemudian bisa menambah berita, artikel yang dapat dilakukan oleh siapa aja, dari mana aja gitu ya. Yang banyak sih di WordPress ya, bisa privilege-nya bisa lebih dari satu user, dan setiap user itu bisa sebagai kontributor, bisa sebagai writer gitu ya. Kemudian webmasternya lebih konsen pada teknologinya, sedangkan konten dan isi dapat diberikan kepada wewenang user tertentu. Dengan CMS, artikel dan berita dapat diatur pada kriteria tertentu. CMS didesain untuk pemilik website dan yang tidak memiliki kemampuan teknis pemrograman. Jadi memang karena itu ya dibuat semudah itu, sesimpel itu. Walaupun dalam implementasinya saya nggak tahu hari ini masih ada nggak yang jualan template gitu ya, template CMS. Kalau dulu banyak gitu ya. Eh, Harganya bervariasi ya. Kalau misalkan dia desainnya bagus gitu ya, dan proven misalkan terbukti mendatangkan banyak traffic, itu harganya mahal, bisa ratusan dolar, bisa ribuan dolar gitu, satu template aja. Tapi kalau yang biasa-biasa aja bisa ya $1, $10 ya, satu template, dan itu bisa diperjualbelikan. Penggunaan CMS pada prinsipnya dapat dipergunakan untuk berbagai macam keperluan dalam berbagai kondisi, bisa ngelola website pribadi. Saya nggak tahu perusahaan masih ada nggak yang pakai ini ya, berbasis WordPress. Saya juga community ya, gali foto, forum, kemudian aplikasi e-commerce, e-learning, e-government ya, dan yang lainnya. Biasanya yang banyak dipakai oleh masa yang lumayan banyak ya, paling gampang menggunakan ini. Nah, CMS bisa kita buat sendiri, namun untuk membuatnya kita harus punya pengetahuan yang memadai mengenai pemrograman. Sebenarnya nggak harus memadai sih sebenarnya, karena eh, orang yang dari nol pun bisa gitu ya. Ya itu tadi yang dilakukan biasanya gitu, di copy satu blok, di delete, kemudian di running, dia lihat berubah di mana, oh ternyata berubah di bagian ini, dibalikin lagi gitu ya. Kemudian dia
uh, di-combine gitu ya dengan template blog yang lain. Oh, saya mau ada bagian ininya nih. Nah, nanti tinggal di-combine aja, nanti jadilah kreasinya dia gitu. Ada puluhan CMS, ada tadi saya bilang ada yang gratisan, gitu. Ada yang berbayar, ada yang berlicense gitu ya. License tiap bulan harus bayar berlangganan. Nah, biasanya yang memang template-nya yang bagus gitu ya. Dulu kalau blogger itu patokannya situsnya atau websitenya gitu ya. Karena memang blogger itu banyak ngasih artikel atau berita, referensinya ke ini ya, situs-situs nasional atau internasional ya, yang berhubungan dengan domainnya, entah itu berita, entah itu sport gitu ya, atau entertain dan segala macam. Jadi kalau memang model CMS-nya menyerupai blognya CNN gitu ya, blognya Detikcom misalkan, nah itu berbayar biasanya. Dan nggak tahu mungkin ada polanya ya, jadi dan memang proven gitu bisa mendatangkan traffic yang lebih baik gitu. Mungkin orang terbiasa membaca Detikcom gitu ya, atau orang terbiasa membaca dari CNN gitu ya. Eh, Begitu nemu website kita dengan tampilan yang serupa gitu ya, dan dia trust untuk baca gitu. Dia trust untuk singgah, kemudian dia trust untuk apa, berlama-lama, atau mungkin malah di apa, eh, page-nya di save gitu. URL kita di save, masuk list watch-nya dia. Nah, itu bisa mendatangkan traffic yang lumayan besar. Yang license biasa dibuat sama software company, tapi perkembangannya kan memang saking mudahnya gitu ya. Orang dalam memodifikasi CMS, akhirnya perorangan pun banyak. Nggak harus perusahaan. Orang yang kerjaannya hanya jualan CMS ada juga dulu. Waktu zaman-zamannya blogger itu banyak yang jualan CMS. Buat corporate juga ada, buat yang retail juga ada, buat yang blogger juga ada. Nah, ada juga yang open source. Open source juga dikembangkan oleh pribadi ada, kemudian ada di software company juga ada gitu. Kebanyakan ya yang dia merilis open source dan bisa digunakan secara gratis, bisnis utamanya bukan CMS misalnya. Ada bisnis utama eh, di dalamnya ada gitu. CMS itu cuma buat narik ini aja, buat narik apa, leads-nya aja gitu ya. Begitu dia dapat leads-nya, next itu mungkin dia jualan VPS gitu ya. Mungkin dia jualan cloud gitu ya. Atau mungkin dia jualan software-software yang lain. Nah, biasanya kayak gitu. Nah, open source juga dibagi dua model ya. Ada yang community, ada juga yang dukungan komersial. Nah, kalau community ini sistem open source tradisional dan free dia secara keseluruhan. Nah, ini cocok untuk organisasi yang mengembangkan eh, eh, sumber daya internalnya yang akurat, atau mungkin buat kebanyakan apa, eh, perorangan ya yang Anda punya website gitu ya. Kalau dulu sih URL web gitu ya, kita bicara 5 tahun yang lalu ya 5 tahun yang lalu lah. URL itu adalah legasi gitu ya. Jadi memang setiap blogger itu dia berlomba-lomba punya domain name, dan domain name itu bisa dilegasikan. Legasi itu apa ya? Warisan, warisan. Ya. Jadi memang Anda punya domain name katakanlah yang Anda beli 10 tahun yang lalu, kemudian Anda baru olah jadi website hari ini gitu ya. Itu lebih mudah terdetek sama Google ya.
ketimbang Anda baru beli domain hari ini, kemudian Anda bikin websitenya hari ini. Jadi umur domain juga mempengaruhi jumlah trafficnya, algoritmanya si Google ya. Kalau misalkan makin lama di umur domain name-nya itu, maka terindeksnya semakin cepat. Jadi dulu orang yang berkecimpung di digital gitu, rame-rame mengdomainkan, membeli domain banyak gitu. Atau mungkin domainnya berkaitan dengan nama anaknya, gitu, dengan nama istrinya, gitu, atau dengan nama pribadi. Gitu. Saya termasuk waktu itu apa, membeli sejumlah domain dengan yang memang yang namanya mungkin gitu ya, perkiraan saya gitu, 5 atau 10 tahun lagi ini bisa digunakan nih ini untuk website sport. Ini ini bisa digunakan untuk news gitu ya. Ini bisa digunakan untuk entertain. Gitu. Ini bisa digunakan untuk bisnis e-commerce. Ini bisa digunakan untuk apa gitu ya. Nah itu begitu muncul ide itu, kemudian dapat inspirasi domain name-nya, langsung tuh di apa, eh, kita buy gitu ya, kita buy in, kita beli domainnya, kita pelihara gitu. Dan memang tiap tahun kita renewal, entah itu dimanfaatin yang hari ini, 3 bulan depan atau tahun depan atau 5 tahun lagi, ya udah asal punya gitu. Dan ada banyak orang yang eh, punya domain name ini umurnya udah 10 tahun, umurnya udah 5 tahun. Nah itu biasanya kalau Anda jual lagi ke orang lain gitu ya, eh, ada harganya gitu. Bisa jutaan atau bisa ratusan juta ya. Kalau domain name-nya berkaitan, misalkan Anda Anda beli domain gitu ya, hari ini, ternyata 10 tahun ke depan eh, ada sebuah perusahaan eh, yang nama perusahaannya mirip dengan domain name Anda. Begitu dia membuka website, nggak bisa. Karena apa? Domain name-nya sudah Anda booking, Anda beli, sudah milik Anda. Gitu. Sudah terbukti milik Anda udah 10 tahun. Gitu. Yang dia lakuin apa? Yang dia lakuin ya either dia ganti nama atau dia beli itu domain name Anda. Kayak dulu apa yang ramai itu kasus merek Sony, Sony ya. Ada Sony merek dagang dengan ada juga Sony nama orang. Nah itu berantem mereka di pengadilan. Gara-gara apa? Gara-gara sama domainnya. Dan banyak kasus kayak gini gitu teman-teman. Dan ini juga dijadikan apa? Ladang bisnis mungkin sampai hari ini juga masih masih berlaku ya. Saya nggak tahu seberapa powerful domain name gitu ya. Kalau dulu era-eranya bubble burst gitu ya di tahun 2000-an, eh, domain name ini kalau kita pakai McFarlane Grid ya mungkin ada di strategik lah ya, atau mungkin waktu awal-awal udah di high potensial. Jadi sebelum usahanya ada, dia udah punya domain name, dia udah beli. Sebelum dirilis dia udah beli, buru-buru tuh. Atau baru ngumpul gitu ya buat perusahaan 3-4 orang, udah ketemu nama perusahaannya, langsung udah putusin nih domain name ini, langsung apa dibeli gitu ya. Kenapa harus buru-buru gitu ya? Karena kalau nggak buru-buru, eh, nextnya akan dibeli sama orang. Kalau Anda telat, misalkan hari ini ada peluncuran nih, peluncuran jualan Anda jualan kasur busa ya. Eh, namanya busa busa membel gitu ya. Nama perusahaan Anda busa membel, produknya busa membel. Kemudian Anda rilis apa nama perusahaan Anda berikut produknya, tapi domain name-nya nggak Anda beli. Nah begitu dirilis, itu ada aja tuh orang yang udah booking. Ada aja orang yang udah ngebeli domain tersebut, cepet banget.
Nanti begitu Anda mau 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 mengajukan, wah ternyata udah dibeli nih sehari yang lalu gitu, atau ternyata udah dibeli nih 1 jam yang lalu. Yang terjadi apa? Anda harus bayar. Anda harus beli domain itu sama si yang pemilik pertamanya gitu. Walaupun sekarang di Indonesia domain.id itu harus dilengkapi ini ya, eee, legalitas perusahaan gitu ya, atau identitas, KTP dan segala macam. Jadi untuk mencegah itu ya, orang yang duluan beli, nah itu memang, eee, jadi meresahkan. Tapi nggak tahu, di era saat ini masih apa enggak gitu ya, eee domain name ini menjadi, strategik atau ada di key operasional gitu. Karena kebanyakan kalau, saya lihat gitu ya, banyak bisnis, eee, Unilever lah katakanlah, siapa yang nggak kenal Unilever, produknya dipakai dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Nah mungkin Anda juga salah satu pengguna Unilever, tapi pernah nggak Anda beli, produknya Unilever dari websitenya Unilever? Nggak pernah Mas, paling Anda beli di apa, warung tetangga Anda, beli di, minimarket, beli di supermarket ya kan. Atau sekarang lebih gampang lagi, Anda mau beli online, iya oke Anda beli online, tapi Anda belinya nggak di Unilever, nggak di websitenya Unilever, tapi Anda beli di mana? Di Tokopedia, di Shopee gitu. Jadi itu yang apa, menjadikan menurut saya gitu ya, domain name ini bukan jadi sesuatu yang, eee, apa, eee, prestis lagi ya, bukan position-nya bukan ada di, apa, bukan harus ada, bukan, bisa mendatangkan keuntungan lebih buat perusahaan, enggak gitu. Tapi lebih ke arah support aja, sebagai pelengkap aja. Coba aja dilihat gitu ya, penjualannya Unilever, eee banyak penjualannya aja laku di mana, di online atau di offline. Kalaupun di online dibandingin, eee beli lewat Unilever atau beli lewat e-commerce. Atau mungkin di Unilever-nya dia nggak menyediakan layanan itu, eee, karena memang, nggak semudah itu gitu. Eee, nah yang kedua nih ada open source, berbasis dukungan komersial. Jadi organisasi menyediakan layanan produk, yang walaupun kodenya free tapi sistemnya dievaluasi, secara komersial. Jadi lisensinya gratis, tapi sistemnya harus disesuaikan dengan, eee, kebutuhan bisnis. Nah ini kategorinya berdasarkan pengguna CMS ya, kalau portal bisa ada Joomla, Love CMS, Business Portal ya, di blog ada Blogger, Xblog, WordPress tadi ya. Kemudian di e-commerce ada OpenChat, ada Freeway, dan yang lain. Oke, penggunaan CMS ya, CMS pada prinsipnya dapat dipergunakan untuk berbagai macam keperluan. Nah, ini tadi udah, website pribadi, perusahaan, ya, portal komunitas, galeri, foto, dan segala macam. Ini yang, license, kok balik lagi ya? Ini berdasarkan kategori tadi, ya kalau forum atau groupware, ada e-learning ya, atau e-learning yang kita pakai gitu ya, eee, apa, e-learning website e-learning kita gitu ya. Itu juga sama gitu ya, eee, kemudian ada image gallery, ada wiki ya, media wiki, doku wiki, dan segala macam. Perbandingan CMS, nah ini Blogspot, orang awal-awal blogger gitu ya, generasi pertama mungkin orang banyak yang pakai Blogspot gitu ya.
saya termasuk pengguna Blogspot waktu itu di awal. Saya mainan Blogspot itu di tahun 2000 berapa ya? 2008 ya 2006 atau 2008 lah ya. Fullnya di 2008. Dia sendiri diakuisisi ya sama Google itu di tahun 2002. Dan bisa dan sangat produktif gitu ya. Uh, Kalau dulu banyak website berita, dulu belum ada FIFA News, FIFA.co.id gitu ya, belum ada Detikcom gitu ya. Jadi situs berita dari mana ya? Situs berita ya ini dari Blogspot. Gitu ya. Makanya menjamur gitu, teman-teman. Dan trafficnya gede-gede gitu ya. Dan luar biasa. Jadi penghasilan blogger-blogger itu di tahun itu di 2008 itu, saya punya teman tuh dia bisa per bulan 20 juta gitu ya. Itu gaji manajer itu per bulan cuma 7 juta. Penghasilan dia 20 juta. Dari apa? Dari kelola Blogspot. Tapi sekarang kalau Anda temukan situs berita dari Blogspot, mungkin Anda nggak akan open juga ya. Dan selain digunakan untuk eh, news, artikel dan segala macam, sport, dipakai juga buat ini anak-anak muda ya bikin bikin apa bikin apa diarinya di sana gitu. Makanya kalau Anda buka tuh ada kalau yang cewek punya gitu ya, itu banyak ornamennya gitu ya. Di tampilan CMS itu ada Hello Kitty-nya, ada hujan rintik-rintik segala macam lah. Itu belum di zaman itu baru ada Facebook waktu Facebook baru muncul di tahun 2008. 2006 ke bawah itu zamannya Friendster dulu. Eh, nggak tahu beberapa dari Anda mungkin baru lahir di era itu ya. Jadi memang mudah dioperasikan, plugin tambahan sudah disediakan, kemudian cocok juga untuk starter, untuk pemula, sederhana, dan support untuk Indonesian language. Jadi siapapun bisa masuk gitu. Kemudian mengkung SF lebih mudah ditemukan di search engine. Nah, dulu gampang nih di search engine itu untuk terindeks di search engine menggunakan Blogspot itu lebih cepat ketimbang Anda bikin website pribadi. Itu effortnya lebih banyak gitu ya. Jadi orang lebih banyak menggunakan Blogspot gitu ya. Tapi untuk long termnya memang eh, lebih bagus efek-efek jangka panjang ya lebih bagus website pribadi dan tidak berbasiskan Blogspot gitu ya. Dia bikin website real website gitu. Jadi kekurangannya, nah, karena memang dia bisa digunakan oleh orang yang gaptek pun gitu ya. Jadi kelihatan terlalu sederhana gitu bagi sebagian orang. Jadi menurut ada ada sebagian orang ya eh, saking mudahnya dia jadi nggak mau menggunakan. Atau mungkin orang yang udah bertahun-tahun di Blogspot eh, apa jenuh juga gitu. Akhirnya banyak yang migrasi waktu itu, migrasi ke WordPress waktu itu. WordPress dengan domain pribadi. Kalau dari Blogspot diarahkan domain pribadi bisa, cuma biasanya apa rankingnya jadi turun gitu ya. Sayang. Kebanyakan orang dari WordPress ke domain pribadi. Jadi plugin CMS-nya WordPress, kemudian domain name-nya domain name pribadi. Nah, kemudian kekurangan lainnya pluginnya juga nggak bisa ditambahkan sendiri oleh user. Nah, di era itu dimanfaatkan oleh WordPress yang bisa custom pluginnya. Dia bisa tambahin apapun gitu ya. Nah, ini WordPress. Nah, ini di tahun 2010 kalau nggak salah waktu itu eh, udah mulai menjamur gitu. Mungkin sebelum tahun 2-3 tahun sebelum itu juga udah mulai diabsorb ya
sama blogger-blogger. Jadi ada banyak yang page kelihatan seprofesional profesional mungkin gitu ya. Dia ngebuat blognya sampai kelihatan seperti real apa corporate news gitu ya. Eh, dan ini bisa mendatangkan traffic yang besar ya. Kemudian dia WordPress ini gampang juga ya digunakan dan juga ada akun gratisnya. Jadi sampai sekarang nggak masih ada juga akun gratisnya atau template-nya Anda pakai gitu ya. WordPress kemudian Anda pakai domain name Anda sendiri gitu. Nah, ini bisa dijalankan. Nah, itu kelemahannya di Blogspot nggak pakai, nggak bisa dijalankan di domain name sendiri. Nah, tapi juga dia punya kelemahan gitu ya, jarang digunakan oleh website besar. Gitu. Fitur manajemennya sedikit. Nah, kemudian pluginnya nggak sebanyak jumlah. Ya. Nah, kemudian ada Drupal ya. Eh, ini Drupal ini cocok buat website yang skala besar, gitu ya. Trafficnya tinggi, gitu ya. Pemahaman web adminnya yang juga advance. Gitu ya. Nah, keunggulannya menjadi CMS yang terbaik, gitu ya. Mengalahkan Joomla. Kemudian digunakan oleh website sederhana sampai yang profesional. Kemudian dapat dijalankan di local PC. Dulu belum ada cloud computing ya, di 2008 itu belum ada cloud computing. eh, Jalannya di server masing-masing ya. Masih banyak data center lokal gitu. Template dapat dirubah sendiri mendukung SF. Nah, cuma kelemahannya pluginnya nggak sebanyak jumlah penggunanya, nggak banyak di Indonesia ya Drupal, banyaknya di luar negeri. Ada juga Mambo, ini open source juga, MOS. Keunggulannya ya ini mudah dioperasikan. Rata-rata gitu ya teman-teman ya. eh, Software itu harus easy of use gitu ya, gampang digunakan. Kalau sulit untuk digunakan, tingkat absorbnya juga akan semakin kecil. Nah, itu sayang gitu. Nah, digunakan untuk website sederhana sampai profesional, ada plugin tambahan, template dapat dirubah-ubah gitu. Kekurangannya banyak yang beralih ke jumlah, ada banyak masalah mungkin ya di open source ini, eh, virus lah, macam-macam lah masalahnya. Pluginnya terbatas, nggak dukung AS dan segala macam. Nah, ini lahirlah Joomla ya. Eh, ini yang paling banyak digunakan di dunia. Eh, Pernah dapat penghargaan CMS terbaik dan segala macamnya gitu ya. Dan 5 tahun lalu masih diajarkan ya di kampus ini Joomla. Saya nggak tahu sekarang masih diajarkan apa nggak di bahasa pemrograman. Nah, kesimpulannya CMS memiliki kekurangan dan kelebihan, namun bisa disimpulkan CMS menurut fungsi dan kegunaannya. Jadi tergantung dari Anda perluannya apa gitu. Mau yang sekedar curhat gitu ya, atau Anda mau buat bisnis yang profesional di sana, nanti disesuaikan. Kemudian dan WordPress ini 2-3 tahun yang lalu masih banyak juga ya bisnis yang pakai template-nya dari WordPress gitu ya. Dan banyak orang yang masih menggunakan gitu ya. Saya nggak tahu di era after COVID ini, eh, semenjak ya itu tadi saya bilang ya, Unilever dan e-commerce ya, seberapa penting alamat website itu semenjak itu gitu ya. Saya rasa akan bergeser gitu ya, bergeser. Ada banyak banyak blogger gitu ya yang eh, eh, apa yang udah belasan tahun dia berkecimpung di blog, sekarang udah mulai beralih ya jadi afiliasi afiliasi ke TikTok gitu ya.
afiliasi ke Shopee, afiliasi ke Tokopedia, ke e-commerce gitu. Jadi mereka udah nggak lagi beli domain. Mereka udah nggak lagi nulis dengan artikel sebanyak mungkin, dengan kata-kata yang misalkan 1.000 kata gitu ya minimal waktu kita nulis, kayak gitu satu artikel minimal 1.000 kata, berapa paragraf, satu paragraf, terdiri dari 3 baris gitu. Kemudian kata apa aja di setiap baris itu yang harus, ada poinnya. Eee, Mereka udah nggak lagi mikirin itu. Yang dipikirin apa sekarang? Yang dipikirin bagaimana dia bisa ngomong di depan kamera berjam-jam tanpa ada, apa, blank-nya gitu ya. Jadi dia stuck gitu, nggak ada, kehilangan bahan. Nah itu, gimana cara mengatasi itu kebanyakan sekarang. Bukan, gimana cara orang, menulis lagi. Oke, izin bertanya dari Tony. Pemula, Bapak masih set dengan Bootstrap 5, kebetulan saya sudah tinggal atur Moodle saya. Kalau hosting bisa apa aja ya teman-teman, tergantung, makanya, tergantung kebutuhan. Kalau hosting, eee, kalau bisnis Anda skalanya, eee, kecil gitu ya, ya bisa pakai, eee, Dewa Web gitu ya. Tapi kalau yang memang harus running 24 jam, skalanya besar gitu ya, yang akses juga besar ya, pakai yang, lebih proven lah ya. Eee, atau kalau yang memang yang akses, eee, sedikit gitu ya, muridnya mungkin ya di bawah 1.000 gitu ya, eee, bisa pakai VPS yang, dikelola oleh perusahaan-perusahaan kecil, kelola CV gitu. Cuma memang downtime-nya, apa, eee, lebih besar ya, ketimbang yang memang, eee, yang profesional, seperti itu. Apalagi hanya untuk eskul lah, eskul aja pakai WordPress ya cukup ya eskul. Eskul itu kan skalanya lebih kecil lagi ya, kecuali Anda bahkan ya, sekelas Inaba gitu aja, eee, boleh jadi gitu ya, boleh jadi. Mungkin nggak di, eee, apa, server ternama juga gitu ya, dan dia pakai Moodle gitu ya, e-learning-nya pakai Moodle. Makanya, eee, setiap Anda mengumpulkan tugas itu ada maksimalnya ya, cuma 2 mega segala macam. Jadi memang, disesuaikan dengan kebutuhan gitu ya. Eee, Kalau kelasnya kayak UI atau ITB gitu ya, yang mahasiswanya, puluhan ribu, ratusan ribu gitu. Nah itu mungkin, boleh dipertimbangkan pakai yang, eee, bagus servisnya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan hari ini. Silakan, ada yang mau didiskusikan lagi? Nggak ada? Oke. Teman-teman jangan lupa, kerjakan, kuis sesi 9 dan sesi 10. Sesi 9 kalau nggak salah hari ini terakhir, sesi 10, masih 1 minggu ke depan ya. Eee, ini pertemuan kita yang ke-10, minggu depan, ke-11, eee, sebentar lagi mendekati UTS ya, UAS sorry, eee, nggak kerasa mungkin, beberapa pertemuan lagi udah UAS, eee silakan nanti persiapkan untuk, tugas-tugasnya, jangan lupa kumpulkan bagi teman-teman yang belum mengumpulkan sampai hari ini, tugasnya. Kemudian yang remedial quiz sudah tidak bisa, yang before UTS, yang after UTS nanti akan saya buka.
menjelang pelaksanaan UAS gitu ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Orang yang pilih makanan.